Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini di Ngoper, Ngobrol Persib Bandung. Saya Diki Fadiar Juhud dan juga rekan setia saya, Saya Tarsisi Sutomonayo. ya, selalu setia ke ruang Anda Tribuners dan Tuh. juga khususnya Ya. Boboto. Ya sebelumnya kita ingatkan untuk Anda dengan protokol kesehatan karena Iya. semakin hari juga kita selalu mengingatkan diri sendiri juga Anda di sana Ya, untuk selalu kenakan masker, masker betul. terus cuci tangan, kenakan Tangan, sabun ya. dan air mengalir. Lantas juga kalau kita beraktivitas tetap jaga jarak. Jaga jarak. Ya seperti kita ini, Iya. jaga jarak ya, yang terlalu dekat. Iya, sampai habis screen itu ya. Sama screen. Ya. Oke Tribuners, kita akan di ngoper ini ada hal yang menarik sekali dan Betul, ya. tentunya ditunggu-tunggu oleh pecinta bola, para bobotoh. Nah, tentang Persib Bandung ini nih, Bung Iya. Tarsim. Ini ada Piala Wali Kota ya? Piala Wali Kota Solo. Nah, Iya. ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini ada apa aja sih di isi di dalam Piala Wali Kota Solo? Karena tidak nggak tahu ya, tiba-tiba seolah-olah gitu baru ini orang liga mau bergulir terus ada Piala Wali Kota Solo ini. Iya, Ini betul. tim mana saja nih yang ada di dalamnya? Kira-kira apa yang bisa disampaikan Bung Tarsim? Ya. Piala Wali Kota Solo ini memang baru terdengar 1 minggu terakhir ya. Iya, makanya. Tapi sudah ada beberapa yang memang fix karena memang hanya dibatasi 8 tim dan itu 8 tim itu dibagi dua. Ya. 4 tim dari Liga 1 itu Arema, Persib Bandung, Bali United, Bayangkara. Bayangkara Solo FC ya. Kemudian kalau dari Liga 2 itu ada Rans. Apa Rans? Rans United itu Raffi Ahmad ya, Oh, iya. pemiliknya. Si AA ya. Sedang berbenah mereka. Kemudian ada iya. Persis Solo juga yang sedang berbenah itu Betul. milik putranya Jokowi. Iya. Ya, putra keduanya. Kemudian ada Dewa United kalau nggak salah Dewa dari Bali. United. Kemudian juga ada PSG Pati. Pati ya. Iya, jangan sampai bukan PSG yang Prancis ya. PSG Pati. Hampir sebut Prancis itu Patinya. Ini mungkin Iya. nama kebesarannya yang PSG yang di Prancis itu mungkin Iya. biar sama kali gitu. Betul ya. Nah ini kalau dari ini kan dibatasi ya 8 ya. Betul. Tim ini seperti apa nih kekuatan dari masing-masing tim ini? Kalau Persib kan mungkin persiapannya sudah kemarin-kemarin juga ya. Iya. Ini lawan-lawannya ini seperti apa nih, Bung Tarsim? Iya. Ini sebenarnya turnamen sangat singkat karena hanya berlangsung kurang dari seminggu sebenarnya, sekitar 6 hari dari 21 sampai dengan 26 Juni. Informasi terakhir sih di beberapa media ada juga yang mengatakan itu ditambah 1 hari lagi jadi 21 sampai dengan 27 Juni. Ya. Nah, itu dibagi di undiannya tetap dipisahkan yang 4 dari Liga 1 juga dari Liga 2. Iya, iya. Nah, itu pakai sistem gugur. Sistem gugur ini ya. Sistem gugur artinya kalah ya udah pulang. Nah, kalau di total itu tim yang sampai final itu atau juga yang sampai perebutan juara 3 itu punya 3 pertandingan. Di 4 besar 8 besar, kemudian di semifinal lalu final. Nah, itu yang bikin apa ya? Artinya ada 3 laga lah. Itu bisa disebut uji coba kalau versi saya. Iya. Ya, karena Iya. saya juga tidak mengharapkan, misalnya saya pendukung dari salah satu klub itu, saya tidak akan mengharapkan juara. Iya. Karena itu terlalu singkat untuk mengukur tim. Iya. Kan? Nah, tim-tim ini sebenarnya sih kalau saya lihat memang tim-tim yang kuat. Bali United itu sebenarnya sedang mempersiapkan diri selain ke Liga 1 juga untuk tampil di AFC. Iya. Dan dengan Persib sendiri dia sudah sempat bertemu dan imbang di Piala Menpora satu grup. Kemudian dia gagal melangkah ke semifinal ketika dikalahkan PSS Sleman. Kemudian Bayangkara juga begitu, sudah tampil di Piala Menpora juga. Arema juga seperti itu dan tidak bisa melangkah jauh di turnamen itu. Tapi 2 tim ini sedang berbenah sebenarnya. Mereka sudah, orang banyak menyebut Bayangkara FC, Bayangkara Solo FC itu adalah tim the dream team katanya, karena banyak bintang di sana. Ada sekarang ya. Ya. Sudah ada ya, masih beberapa pemain masih pemain yang lalu, tapi mereka
kalau saya Ada cek tambahan-tambahan yang baru. ada ya? tambahan-tambahan baru, tapi saya harus nyontek ini masalahnya. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nyontek juga sama. Oke. Soalnya. Kita jadi ikutan nyontek Nah, juga iya. kiri kanan. Nah, satu rekrutan terbaru kalau nggak salah itu sebenarnya pernah main di sana juga. Ini ada Anderson Sales, posisinya sebagai back. Nah, itu akan memperkuat Ini belakang iya, mereka. baik Grepsi. Kemudian juga mereka ada tambahan dari pemain lokal sebenarnya. Itu yang dari Persija, Sandi Sute dan Oh, sorry, Heri Susanto ya kalau saya nggak salah baca ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kemudian juga untuk Arema memang agak apa ya di Piala Menpora juga memang tidak bisa melangkah ke semifinal. Tapi mereka juga sedang berbenah, sedang mendatangkan pemain asing, tetapi memang belum disebutkan siapa saja. Sama Dan kayak Persib gitu ya. ya, tapi Arema lebih banyak soalnya dia Oh, belum gitu. punya pemain Oke. asing ya. Iya, iya. Dan mereka masih butuh 3 pemain asing dan itu belum disebutkan siapa saja dan kapan datangnya. Kalau misalnya datang minggu ini kemungkinan bisa langsung dimainkan di sana Untuk tes meskipun itu ya sekalian tes. tidak bisa diharapkan untuk langsung berkontribusi ya. Kemudian mereka juga sudah disebutkan sudah mendatangkan Juan Carlos Sanchez Martinez, itu mantan kiper Villarreal di Spanyol yang tapi saya nggak tahu kayaknya dia bukan main di musim lalu yang menjuarai Piala Eropa itu. Kayaknya bukan di situ ya, tetapi nama besar CV itu sudah sangat menjanjikan Iya, iya. untuk kekuatan baru Arema. Kemudian ya yang lain-lain itu kan dari Liga 2 ya. Liga 2 meskipun kemungkinan saya tidak tahu undiannya misalnya kalau sudah ini kan saling bertemu nih, berarti di semifinal nanti akan ada 2 wakil dari Liga 2, Iya. 2 juga dari Liga 1. Dari Liga 1. Apakah akan diundi lagi? Tapi saya coba nyontek dulu. Kemungkinan bisa Format ininya ya, format. iya, apa namanya, memang format. belum fix ya sebenarnya. Belum ada apa namanya? Itu yang di apa namanya? Bukan dikeluhkan tetapi dibicarakan Robert Albert. Tapi kemungkinan bisa saling ketemu di sana. Mulai bertemunya ya Liga 2 dengan Liga 1 di semifinal. Andai pun tidak bertemu, misalnya yang Liga 1 ini ketemu lagi di semifinal, berarti ada di final nanti masing-masing punya wakil Liga 1 dan Liga 2. Oh, ininya rencananya seperti formatnya seperti itu. Kalau misalnya formatnya di semifinal Liga 1 sama Liga 2 bertemu lagi, kan dipisahkan sejak awal. Iya, iya. Nah, ya, itu bisa bertemu di final. Dan ini cukup seru kalau kita lihat juga ya Liga 2 itu bukan meskipun Liga 2 tapi kalau kita lihat pergerakan mereka iya itu pergerakan tim-tim ini ya tidak bisa dianggap remeh juga. Rans memang kemarin kalah 6-2 kalau nggak salah lawan Arema di uji coba, tetapi kan ya bisa saja mereka berbenah. Iya, iya. Gitu juga Persis Solo bayangkan beberapa Persis Solo itu sudah meraih beberapa pemain yang punya nama besar kayak Evan Dimas saja coba dirayu meskipun ditolak kemudian ya. Artinya mereka punya keberanian untuk bisa membayar lah pemain-pemain besar itu gitu. Hanya mungkin persoalannya ya agak susah main di Liga 2 karena ngejar Liga 1 kan. Iya, benar. Iya, tetapi ya tidak bisa dianggap remeh juga. Kalau PSG Pati tadi ada siapa kira-kira di Wow. itu agak-agak ini karena mungkin kalau apa namanya untuk ini juga ya eksistensi juga di Liga 2-nya dia mungkin udah masuk ke jajaran atas juga kali Pati ya. Wah, itu Nah, ini dia. kalau bermainnya di mana nih? Bentar sih. Di berapa ini stadion? Ini benar-benar PR besar untuk saya. Kalau ini bermainnya di mana? Kalau dari namanya sih kalau Pati itu Jawa Tengah sih. Iya. Iya. Ini bermain di satu tempat gitu. Ini yang ini sekarang Iya, yang Piala Wali Kota ini. di Persis Solo, iya di. Boleh ada penonton berarti ya? Ya? Ada penonton, tapi berapa persen paling ya? Ya bisa Udah jadi ada mulai, ya. Apa namanya? Karena mungkin penyesuaian juga untuk Liga 1 ini. Betul juga, ya, mungkin memang itu juga untuk Liga 1. Nah, tetapi dampak dari keikutsertaan Persib di turnamen ini, uji coba lawan Persipura yang harusnya tanggal 21 itu dibatalin. Oh, jadi ke Wali Kota ini ya? Iya, karena di tanggal yang sama. Itu sudah cukup lama dirancang ya. Mudah-mudahan ini tidak akan meletakkan hubungan antara Persipura dan Persib. Oh iya. Ada apa namanya? Mudah-mudahan juga. Tapi ada target kalau Persib nggak? Untuk Persib nih ya? Kayaknya. Kalau dari agak ininya unik kan kali Persib ini pengen agak jadi juara. Apa? agak unik kali ini. Kenapa? Ketika
Piala Menpora dari awal Robert Albert sudah mengatakan kita tidak menargetkan juara. Oh gitu. Nah, Gitu kalau ya. saya lihat beberapa terakhir ini dia tidak mengatakan itu. Padahal turnamennya lebih kecil. Oh gitu. Kalau kita lihat Iya, dia iya. mengatakan kami akan berusaha menang di setiap pertandingan kalau bisa sampai final. Dan di Oh. final nanti bermain lebih bagus dibandingkan apa namanya? Final waktu di Piala Menpora. Tetapi dia juga tidak menyatakan kami akan menargetkan juara. Oh, Kalau hanya mau itu realistis diplomasi ya mungkin kalau mau realistis memang harus lebih untuk mempersiapkan diri di Liga 1. Meskipun secara hadiah cukup menggiurkan sih. Juara 1 itu dapat 500 juta, setengah miliar ya. Iya, iya. Kemudian juara 2-nya 250, juara 3 100. Tetapi dalam setiap pertandingan setiap tim juga mendapat uang. Jadi tim yang menang di setiap pertandingan akan dapat 75 juta, tim yang kalah dapat 40 juta. Itu seperti format-format Liga Champion mungkin ya. Oh iya. Kayak Liga Champion Eropa. Adopsi itu ya. Mengadopsi, tetapi meskipun timnya lebih sedikit gitu. Iya. Dan ya itulah. Siapa tahu wali kota yang lain tertarik. Oh iya, untuk bisa gini kan udah Solo udah ada misalnya. Di mana kayak di Bogor kayak apa di Bali kan di Sumatera sana misalnya ada piala apa namanya untuk menggairahkan persepak bolaan tanah air. Tapi kan tim-tim akan mempertimbangkan juga apakah ambil bagian ya. Nah, iya. Tergantung juga kan ini sebenarnya nih, misalnya pelatih Bali United Teko mengatakan sebenarnya apa namanya? Turnamennya bersiko untuk pemain. Nah iya, udah Ya. deket soalnya itu kan. Karena udah dekat dengan Liga kompetisi, dia juga sebentar lagi akan ke tampil di AFC. level Asia. Iya, Asia. iya. Double tuh dia. Tetapi ini, dia risikonya. bilang, tapi dia bilang ini solusi ketika kami kesulitan mencari lawan tanding untuk uji coba. Ya, ya, ya. Dan kebetulan ini, bisa. ini tersedia untuk kami. Yaitu tadi kalau dia bisa sampai final berarti ada 3 pertandingan. Benar, benar, benar. Nah, kalaupun enggak, minimal di laga perdana dia sudah uji coba dengan tim Liga 1. Ya, ya, ya. Artinya itu yang dia pertimbangkan. Nah, boleh jadi Persib juga seperti itu selain ada pertimbangan lain. Iya, iya, iya. Kita enggak wasit ya. Iya, iya. Boleh, Kayak itu. boleh. Jadi apa? Bayangkan sebelumnya memang Persib bilang kan tidak akan ada TC gitu kan. Ya, iya. Iya, TC itu kan seminggu karena Piala Menpora kemarin sudah ada kompetisi dan sekarang ada lagi seminggu. Dan Robert Albert sih belum memutuskan berapa pemain akan yang boyong ke sana, tetapi perkiranya sekitar 20 sampai 22 pemain. Tetapi ada beberapa yang memang sayangnya belum bisa tampil seperti yang Geoffrey. Geoffrey kan rencananya setelah tunda penerbangan minggu ini ya kalau nggak salah ya, pekan depan. Kalaupun dia bergabung pekan depan, tetap kalaupun datang ke Bandung, Indonesia pekan depan, mungkin juga tidak bisa ambil bagian di wali kota gitu. Piala Wali Kota Solo karena ya harus isolasi mandiri juga kan. Oh iya, dari negara lain ada ya. proses 5 hari itu kalau nggak salah. Nah kemudian Wander Luiz juga diragukan tampil karena dia baru mulai latihan lagi tanggal 7 hari apa ya? kemarin 2 hari lalu. Ini kan 10. 10. Benar ya 10? 11. 3 hari lalu berarti ya, 3 hari lalu ya, 3 hari lalu dia baru 3 hari lalu. mulai bergabung lagi setelah cedera. Dan itu kalau misalnya dia pun dimainkan mungkin agak beresiko, tapi bisa jadi dimainkan tapi mungkin tidak harus full dalam satu pertandingan. Nah itu juga kemungkinan. Tapi juga Robert sudah mulai mempersiapkan dari formasi, misalnya itu juga ajang uji coba formasi ya. Kemarin waktu lawan uji coba Persik Karawang dia memainkan 3 back, itu ada Victor Ibonevo, Jufrianto, kemudian keepers. Formasinya 3-4-3. Jadi ya itu formasi baru kayaknya, tapi dia bisa jadi akan mencoba itu di Piala Wali Kota nanti ya. Oh iya, sambil mencoba format baru ini ya tim ya. Iya. Oke, kayaknya sudah waktunya kita gitu. prokes lagi. Saya masih semangat ini sebenarnya. Ingatkan prokes. Masih semangat. Masih semangat. Ntar. Oke, The Tribuners, Boboto. Itu ya sedikit informasi tentang Piala Wali Kota Solo yang diikuti oleh si Pangeran Biru Persib Bandung di acara ngobrol ini, ngobrol Persib Bandung. Mudah-mudahan Anda yang mungkin juga lagi mencari-cari seperti apa sih Piala Wali Kota, karena mungkin baru terdengarnya minggu-minggu ini kan. Betul ya. Tidak seperti Piala Menpora yang
udah Ya, ada informasi betul, sebelumnya gitu. Tapi ini ya mudah-mudahan lebih menggairahkan kembali persepak bolaan di tanah Betul, air. iya. Kita tetap berpikir positif ya. Iya. Seperti juga kita mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan kita, Iya. tetap positif untuk tetap sehat, Iya. agar kita juga saling mengingatkan, Betul. sering cuci tangan, Iya, kita pakai sabun, air mengalir, dan juga menjaga jarak itu yang utama. Iya. Mudah-mudahan kita juga segera terhindar dari pandemi ini dan pandeminya segera pergi lah jauh-jauh. Betul, iya. Jadi udah Betul. terlalu lama ya. Udah terlalu Ingin, lama. Iya. beraktivitas yang seperti biasa lah beberapa tahun Iya, lalu. betul ya. Oke, Tribuners, Bobotoh. Demikian saya Diki Fadiarjuhud dan juga rekan Saya kita Tarsisi Sutomanayo. pamit dari ruang Anda semua. Iya, betul. Love, peace, and respect.